Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan belajar tentang ilustrasi transaksi yang terjadi pada kantor Bapak Thomas Nelson selama bulan pertama operasionalnya, yaitu bulan Februari 2018. Oke, ada transaksi mulai dari tanggal 1 Februari hingga 28 Februari. Nanti kita akan mencoba untuk membuat ayat jurnalnya nanti seperti ini. Nah, bagaimana cara pembuatan ayat-ayat jurnal seperti itu? Mari kita bahas satu persatu. Mulai dari tanggal 1 Februari. Pada tanggal 1 Februari, Pak Thomas menyetor uang kas ke dalam perusahaan sebagai modal awal sebesar 30 juta. Oke, berarti nanti ada uang kas masuk, otomatis nanti akun kas berada di debit sebesar 30 juta. Dan ada modal juga masuk, modalnya bertambah, berada di kredit sebesar 30 juta. Transaksi pada tanggal 2 Februari dibayar sewa kantor. Untuk bulan Februari sebesar 7 juta. Pembayaran sewa kantor berarti ada kas keluar sebesar 7 juta. Dan yang di debit adalah beban sewa kantor sama sebesar 7 juta. Lalu pada tanggal 2 Februari ada transaksi dibeli peralatan kantor berupa komputer seharga 14 juta. Dalam hal ini, perusahaan membayar tunai sebesar 10 juta dan sisanya sebesar 4 juta dibayar di kemudian hari. Berarti nanti ada untuk yang di debit adalah peralatan kantor ya, karena peralatan kantor berupa komputer ini bertambah sebesar 14 juta. Lalu yang di kredit adalah kas sebesar 10 juta dan sisanya itu adalah hutang sebesar 4 juta. Jadi kolom yang di debit ini 14 juta, kolom yang di kredit ini untuk kas 10 juta, hutang 4 juta. Oke, lalu pada tanggal 3 Februari dibeli tunai perabot kantor berupa meja dan kursi seharga 3 juta. Oke, berarti ada perabot kantor, meja dan kursi sebesar 3 juta, lalu ada kas keluar karena dibeli tunai ini ya, berarti ada kas keluar sebesar 3 juta. Lalu di transaksi berikutnya pada tanggal 4 Februari dibeli tunai perlengkapan kantor berupa kertas print dan alat tulis kantor seharga 1.400.000. Oke. Berarti sama seperti transaksi yang tadi ya pada tanggal 3 Februari berarti ada penambahan perlengkapan kantor yang terletak di debit sebesar 1.400.000 dan pengeluaran kas sebesar 1.400.000. Lalu di transaksi tanggal 11 Februari diterima kas dari klien atas jasa konsultasi sistem akuntansi klien sebesar 1.850.000. Berarti ada penambahan kas masuk dari klien tadi sebesar 1.850.000 dan ada penambahan pendapatan. Kalau pendapatan bertambah berarti berada di sisi kredit sebesar 1.850.000. Lalu di transaksi tanggal 13 Februari dibayar sebagian utang atas transaksi tanggal 2 Februari yang lalu sebesar 1.500.000. Berarti ada pembayaran hutang karena hutangnya berkurang berada di kolom debit sebesar 1.500.000 dan ada kas keluar sebesar 1.500.000. Lalu transaksi pada tanggal 16 Februari diterima kas dari klien
atas jasa penyusunan laporan keuangan sebesar 2 juta dan sisanya baru akan dilunasi dalam jangka waktu 2 minggu kemudian. Berarti ada penambahan kas ya yang jelas. Pada tanggal 16 Februari ada penambahan kas sebesar 2 juta. Oke, lalu ada penambahan piutang ya. Penambahan piutang sebesar 1.500.000. Lalu ada yang dikredit adalah pendapatan usaha sebesar 3.500.000. Lalu di transaksi tanggal 19 Februari dibeli tambahan perlengkapan kantor secara kredit sebesar 400.000. Berarti perlengkapan kantornya kita bertambah berada di kolom debit sebesar 400.000 dan karena dibeli secara kredit berarti utangnya bertambah berada di kolom kredit sebesar 400.000. Pada tanggal 25 Februari dibayar gaji karyawan, berarti otomatis ada keluar kas ya sebesar 2 juta. Terus yang didebet adalah akun beban gaji sebesar 2 juta. Pada tanggal 27 Februari dibayar utang atas transaksi tanggal 19 Februari lalu. Pada tanggal 19 Februari ini ya, ada utang sebesar 400.000 ini. Berarti dilunasi utangnya. Berarti yang didebet adalah utangnya sebesar 400.000. Utang sebesar 400.000 didebet nanti. Berarti yang dikredit adalah kas sebesar 400.000. Terus pada tanggal 28 Februari ini transaksi yang terakhir ya. Pada tanggal 28 Februari dibayar beban utilitas berupa pemakaian listrik dan telepon sebesar 250.000. Ini sama seperti transaksi tanggal 25 Februari. Berarti ada untuk yang didebet adalah beban utilitas sebesar 250.000 dan yang dikredit adalah kas sebesar 250.000. Itu tadi adalah bagaimana cara membuat ayat-ayat jurnal berdasarkan transaksi kantor akuntan publik Bapak Thomas Nelson selama bulan pertama operasionalnya yaitu pada bulan Februari 2018. Setelah dibuat ayat jurnal seperti ini, lalu kita akan membuat buku besarnya berdasarkan akun-akunnya tadi. Misal, ini tadi ada akun kas ya. Ini ada akun kas pada tanggal 28 Februari. Contohnya ya, ada kas keluar sebesar 250.000. Berarti nanti di buku besar yang khusus akun kas itu nanti ada pembayaran utilitas kredit sebesar 250.000. Nah, informasi ini berasal dari mana? Informasi ini berasal dari ayat jurnal tadi, mulai dari tanggal 1 Februari hingga tanggal 28 Februari. Ini untuk yang buku besar akun kas. Lalu ini untuk yang piutang usaha, perlengkapan kantor, peralatan kantor, perabot kantor tadi, meja dan kursi. Terus untuk utang juga ada modal Pak Thomas, pendapatan usaha, beban gaji, hingga tadi ya yang paling terakhir sendiri adalah beban utilitas. Setelah kita membuat buku besar berdasarkan akun-akunnya, maka dengan mudah kita bisa membuat yang namanya neraca saldo. Neraca saldo ini dari mana asalnya? Neraca saldo ini asalnya dari buku besar tadi. Di buku besar tadi kan ada saldo ya. Misal ini buku akun kas. Ini pada setoran awal tanggal 1 Februari ada penambahan kas sebesar 30 juta. Lalu ada transaksi-transaksi mulai dari tanggal 2 Februari, 3 Februari hingga tanggal 28
Februari. Nah, transaksi ini tidak hanya bersifat mengurangi, tetapi juga ada yang bersifat menambah. Nanti dari keseluruhan transaksi ini, nanti kan muncul total saldonya untuk yang akun kas. Di sini masih ada saldo sebesar 8.300.000. Nah, 8.300.000 ini yang nantinya dimasukkan ke neraca saldo. Nah, ini di neraca saldo keluar kan kas sebesar 8.300.000. Misal lagi piutang usaha. Piutang usaha. Nah, di piutang usaha ini hanya ada satu kali transaksi yang bersifat debit, yang bersifat menambah. Oke, berarti nanti muncul di neraca saldonya juga di debit piutang usaha sebesar 1.500.000. Begitu seterusnya hingga transaksi yang paling bawah sendiri tadi, beban utilitas sebesar 250. Setelah itu nanti kita jumlah untuk yang kolom debit dan kolom yang kredit. Nah, setelah kita jumlah antara kolom debit dengan kolom kredit ini harus sama. Jadi kalau semisal jumlah debitnya itu totalnya adalah 37.850.000, maka di kolom kreditnya juga itu harus 37.850.000. Nah, itu tadi penjelasan mulai dari transaksi awal hingga pembuatan ayat jurnal hingga ke buku besar sampai yang paling terakhir ini adalah pembuatan dari neraca saldo. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.